Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, sehingga kami mampu mengerjakan semua berkat kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1-2. Tertulis demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya tembok yang tersisa dari bangunan bait Allah yang tertulis dalam ayat ini adalah tembok ratapan yang lokasinya di kota tua Yerusalem saat ini. Di tembok ratapan ini setiap hari ada banyak orang Yahudi yang membaca kitab-kitab para nabi di Perjanjian Lama. Mereka berdoa serta memohon akan kedatangan Mesias. Sebagian dari bangsa Yahudi tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, sehingga mereka masih menanti-nantikan Mesias yang lain. Di lokasi bait Allah atau bait suci atau yang disebut dengan Beit Hamikdas yang dibangun oleh Salomo dan kemudian dibangun kembali setelah pembuangan dari Babel pada masa Nabi Nehemia, serta yang kemudian direnovasi dan diperluas oleh Raja Herodes, telah berdiri bangunan yang lain yang bukan bait suci umat Yahudi. Dalam Markus 13 ayat 1-2 ini, kita membaca bagaimana bangunan bait suci itu membuat kagum banyak orang, termasuk salah satunya di sini adalah murid Tuhan Yesus yang mengungkapkan kekagumannya akan kokoh dan megahnya gedung-gedung Beit Hamikdas itu. Tapi kekaguman itu dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sebuah pernyataan yang mengagetkan. Ia berkata, "Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Tuhan Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi di depan, dan hal itu merupakan penggenapan dari perkataan firman-Nya yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 21, 23 dan 24, di mana di situ tertulis, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal terpenting dalam ibadah di bait suci atau di Beit Hamikdas adalah korban binatang untuk penghapusan dosa. Dan ini sudah digenapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa saatnya sudah tiba, bahwa penyembah yang benar bukan menyembah di suatu tempat yang khusus, tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada beberapa rema dari ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua, saudara. Yang pertama, Tuhan mau agar kita menyembahnya, bukan secara lahiriah saja,
sebagai rutinitas kita, tapi benar-benar menyembahnya dalam roh dan kebenaran, yaitu penyembahan yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi, taat dan tunduk kepadanya. Yang kedua, saudara, Tuhan mau agar kita menyembahnya dimanapun kita berada, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Seluruh hidup kita adalah penyembahan. Yang ketiga, saudara, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bait Hamikdas atau bait suci yang sejati adalah tubuh saudara dan saya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara yang terkasih, hadirat Tuhan ada dalam kita. Tuhan ada bersama kita. Karena itu saudara, kita dapat menyembahnya dari dalam diri kita secara pribadi dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Tuhan dari dalam diri kita pribadi, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Karena itulah yang merupakan penyembahan yang sejati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami dan memberikan kami pemahaman bahwa kami dapat menyembah Tuhan dimanapun kami berada, tidak terbatas pada satu tempat tertentu. Tidak perlu kami pergi ke bait Allah di Yerusalem, karena bait Allah sudah dihancurkan. Engkau tidak tinggal dalam tempat-tempat bangunan yang dibangun oleh manusia, tapi Engkau tinggal dan hadir di dalam diri kami pribadi. Engkau ada di dalam kami, dan Engkau menjadikan kami bait-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghargai kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tubuh kami ini, kami mau persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan-Mu lewat kehidupan kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk semakin mengenal dan memahami akan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan sepanjang malam hari ini. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, pergumulan dan persoalan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, jalan keluar, kekuatan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.